Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan semuanya, perkenalkan nama aku Regina Olivia dengan NIM 24042070 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan materi PPT yang berjudul tentang meneladani semangat inovasi B.J. Habibie dalam dunia kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Soekardi, MT. Profil B.J. Habibie. Nama lengkapnya yaitu Prof. Dr. Ing. H. Baharudin Yusuf Habibie. Lahirnya yaitu di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Julukan B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun Besari dan dikaruniai 2 putra yaitu bernama Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Bapak B.J. Habibie dikenal dengan sosok jenius dengan IQ tinggi disebut mencapai 200. Dikenal disiplin, tekun, religius, serta memiliki visi besar dalam bidang teknologi. Pendidikan B.J. Habibie. SD B.J. Habibie yaitu di Sekolah Rakyat di Parepare dan SMP-nya yaitu di Makassar. SMA-nya yaitu di SMA Dago Bandung. Dan dia bersekolah di perguruan tinggi yaitu di Institusi Teknologi Bandung, yaitu jurusan Teknik Mesin. Namun tidak selesai, B.J. Habibie melanjutkan studinya di Technische Hochschule Aachen, Jerman Barat. Jurusan Teknik Penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Diploma Ingenious Ingenieur diperoleh pada tahun 1960. Dr. Ing diselesaikan pada tahun 1965 dengan predikat cum laude. Karir B.J. Habibie yaitu karir yang pertama, karir di Jerman pada tahun 1965. B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow, perusahaan industri pesawat di Hamburg, Jerman. Ia menjadi wakil presiden direktur bidang riset dan pengembangan pesawat terbang. Habibie menemukan teori penting mengenai konstruksi pesawat terbang termasuk Habibie Factor dan Habibie Theorem yang digunakan dalam dunia penerbangan internasional. Karir di Indonesia yaitu pada tahun 1974, Presiden Soeharto memanggil Habibie pulang ke Indonesia untuk membangun industri teknologi. Habibie diangkat menjadi Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN yang kemudian menjadi PT Dirgantara Indonesia. Dan pada tahun 1978 ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Selama 20 tahun, B.J. Habibie memimpin berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan pesawat N250 Gatot Kaca kapal, kereta api hingga satelit. Tahun 1998, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden RI didampingi oleh Soeharto. Setelah Soeharto lengser, B.J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga. Masa kepresidenannya singkat tetapi penting karena membawa Indonesia melewati masa transisi reformasi, kebebasan pers, dan demokratisasi. Kisah kewirausahaan B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai ilmuwan jenius dan Presiden RI ketiga. Namun sisi lain yang tidak kalah penting dari dirinya adalah jiwa kewirausahaan yang ia miliki. Habibie bukan hanya seorang pemikir, melainkan seorang wirausahawan visioner yang berani mengambil resiko besar demi mewujudkan mimpi untuk memajukan bangsanya melalui teknologi. Sejak muda, Habibie sudah menunjukkan sifat yang menjadi ciri utama seorang wirausaha yaitu berani, bermimpi besar, tekun belajar, dan tidak takut gagal. Saat menempuh pendidikan di Jerman, ia bukan hanya menimba ilmu, tetapi juga melatih mental wirausaha, hidup sederhana, disiplin, serta kreatif.
mencari solusi di tengah keterbatasan. Dari sinilah terbentuk pola pikir inovatif yang kelak menjadi bekal untuk membangun industri di Indonesia. Setelah berkarir sukses di Jerman sebagai insinyur penerbangan dan menemukan teori penting dalam dunia aeronautika seperti Habibie Vector, Habibie memilih jalan yang penuh resiko, meninggalkan kenyamanan di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Keputusan ini mencerminkan jiwa kewirausahaan sejati, menempatkan visi dan misi yang lebih tinggi daripada keuntungan pribadi. Di Indonesia, B.J. Habibie menjadi penggagas lahirnya industri pesawat terbang Nusantara IPTN pada tahun 1976 yang kemudian dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Melalui perusahaan ini membangun ekosistem industri kedirgantaraan nasional, memimpin ribuan insinyur muda dan mendorong lahirnya karya anak bangsa berupa pesawat buatan Indonesia. Puncaknya adalah keberhasilan pesawat N250 Gatot Kaca yang terbang perdana tahun 1995. Ini adalah bukti nyata bahwa Habibie menjalankan prinsip kewirausahaan, yaitu menciptakan produk inovatif yang memiliki nilai tambah, serta mampu bersaing di pasar global. Kewirausahaan Habibie tidak hanya terlihat dalam industri pesawat, ia juga terlibat dalam pengembangan industri strategis nasional lainnya seperti perkapalan, kereta api, persenjataan, hingga telekomunikasi. Baginya, seorang wirausahawan sejati adalah mampu membangun kemandirian bangsa melalui inovasi dan industri. Habibie juga menekankan nilai-nilai yang penting dalam kewirausahaan seperti disiplin dan kerja keras. Tanpa keduanya, mimpi hanya tinggal mimpi. Kreativitas dan inovasi kunci agar suatu bangsa tidak tertinggal dari negara lainnya. Keberanian mengambil resiko juga termasuk. Berani gagal karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Orientasi pada manfaat sosial kewirausahaan bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas. Walaupun perjalanan industri pesawat terbang di Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk krisis moneter pada tahun 1998 yang membuat banyak proyek dihentikan, kisah Habibie tetap dikenang sebagai teladan kewirausahaan berbasis teknologi. Ia menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang membuka usaha dagang atau mencari profit, tetapi juga tentang mewujudkan visi besar, menciptakan lapangan kerja, dan mengangkat martabat bangsa Indonesia. Hingga akhir hayatnya, Habibie tetap menjadi inspirasi bahwa seorang wirausahawan sejati adalah mereka yang berani bermimpi, bekerja keras, inovasi, dan berdedikasi untuk kemajuan orang banyak. Selanjutnya yaitu, kenapa saudara memilih tokoh tersebut? Saya memilih B.J. Habibie karena beliau adalah sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga visioner dan penuh dedikasi. Habibie membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi, seseorang dari bangsa berkembang pun bisa diakui di dunia internasional. Selain itu, beliau dikenal juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang sangat menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi besar dan mewujudkannya demi kemajuan bangsa. Yang kedua, bagaimana kita bisa seperti tokoh tersebut? Kita bisa meneladani B.J. Habibie dengan cara menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu yang tinggi, keberanian, mengambil resiko, serta komitmen untuk terus berinovasi. Habibie juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara itu, kita tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga yaitu, apa alternatif atau kegiatan atau judul proposal yang diambil dari tokoh itu? Jika dikaitkan dengan kisah B.J. Habibie, saya mengambil judul proposal yang bisa saya angkat yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan industri kedirgantaraan nasional untuk kemandirian bangsa. Yang kedua, inovasi teknologi sebagai pilar kewirausahaan. Dan yang ketiga, ada membangun jiwa kewirausahaan berbasis iptek ala B.J. Habibie. Yang keempat, ada peran generasi muda dalam melanjutkan visi teknologi inovasi Habibie. Saya lebih memilih judul proposal yaitu
peran generasi muda dalam melanjutkan visi teknologi dan inovasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.